Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya Surya. Setelah sekian lama, akhirnya hari ini saya bertemu dengan Mas Aceng. Mas Aceng ini sejak usia remaja sampai sekarang itu berprofesi sebagai seorang driver. Jadi sejak kecil itu sudah menjadi seorang driver sampai sekarang. Pengalamannya begitu luar biasa, melalang buana mungkin ke seluruh Indonesia. Kita langsung saja ke Mas Aceng. Selamat malam. Selamat malam. Yeah. Gimana Mas, mulai jenengan jadi driver itu sejak kapan? Kalau driver saya sejak lulus SMA itu tahun 90-an lah. Saya jadi driver. Pada saat itu masih coba-coba. Jadi di daerah saya kan ada pengusaha material. Nah itu ya pertama jadi kenaik dulu, terus bongkar muat, nah, terus coba-coba minta diajari driver agar supaya untuk kedepannya bisa, kalau nyopir kan mungkin nilainya kan lebih daripada jadi kernet kan. Oh ya, secara finansial gitu. Ya, tuh. Berarti non saya jenengan sudah pernah jadi driver apa aja selama ini? Saya jadi driver itu ya macam-macam ya. Yang pertama itu ya tadi sopir material tadi, sopir material. Terus angkutan. Angkot Daihatsu itu? Angkot Daihatsu itu. Terus antar jemput juga, antar jemput sekolah. Oh, antar jemput anak sekolah. Nah, terus jadi driver sopir angkot juga, tapi bis. Tuh, terus sopir truk pernah juga. Tuh. Ya banyak sih pengalaman-pengalaman seperti itu. Kemudian di wilayah Semarang ini kelihatannya kok cari duit yang gede kok agak susah. Oh gitu. Nah, mengembangkan sayap jadi merantau lah, jadi perantauan. Terus pernah jadi supir pribadi juga? Ya itu di Tangerang itu saya merantau di sana. Sebetulnya saya nggak mau jadi driver ya di Tangerang itu kan banyak perusahaan sana juga. Tadinya pikiran saya mau ke perusahaan, jadi nggak ke driver. Ternyata ya memang nasib itu tadi, mungkin ya sudah jadi istilahnya kalau orang Jawa sandang pangane itu. Nah, untuk nafkahnya ya di driver, ya larinya ke driver juga gitu. Nah, berarti setelah sekian lama, mungkin sampai sekarang sekian puluh tahun jenengan jadi driver itu, pernah enggak Mas menemui kejadian yang nuwun sewu itu agak di luar nalar manusia? Jadi rodok cerita yang agak mistis lah kasarannya ngomong. Ya. Ini agak sedikit cerita masalah pengalaman jadi sopir pribadi ya, bisa dikatakan sopir pribadi itu. Masalahnya apa? Apapun beliau mau kemanapun lah, itu pasti saya yang suruh nganter gitu loh. Nah, suatu ketika saya sendiri juga pada saat itu diajak itu sudah agak kerasa aneh. Makanya kan ya kebetulan ya itu bisa dikatakan juragan saya ya. Juragan saya itu mempunyai
penyakit. Tapi penyakitnya kan kita nggak tahu. Ya pokoknya ngerti saya itu cuma sakit aja. Sakit. Nah, disuruh nganter. Ya saya sendiri kan di Jakarta itu rumah sakit Bonafit, yang ya? bonafit yang kelasnya mungkin di Indonesia ini yang paling kan di Jakarta. Tapi kok ini disuruh nganter ke Semarang? Nah, itu loh yang jadi pertanyaan, sebetulnya itu pertanyaan, tapi bagaimana saya sebagai seorang drivernya mosok ke Semarang, di Jakarta kan banyak juga kan yang nggak berani juga kan. Kemudian ya disuruh nganter Semarang itu saya sendiri juga agak aneh sebetulnya, bertanya-tanya kenapa kok Semarang, padahal di sini kan rumah sakit yang bonafit kan lebih dari Semarang kan gitu. Nah itu, nah mulai ada kejadian aneh itu pas mau berangkat. Biasa mau berangkat kan mobil tak siapkan kan, tak cek dulu. Ya, dicek. Salah satunya mungkin oli, terus air, itu kan sudah cek-cek yang biasa lah. Ya, karena perjalanan agak panjang ya. Perjalanan jauh dengan saya kan orang Semarang mungkin bisa beli tison gitu, sekalian. Tuh. Nah, kejadian yang pertama aneh itu kan saya ngecek ban 4 itu, ban 4 itu tak cek semua kan. Nanti saya bawa jalan banyak kempes kan, nah, jadi masalah di jalan nanti kan. Kok ada ular melingkar di ban itu? Ular? Iya, saya kaget loh, di tempat yang seperti ini kok ada ular melingkar di ban. Tuh nalarnya sebetulnya nggak nalar, nggak masuk akal. Besar atau kecil Mas? Ya agak lumayan, ya. Lumayan. Saya mau ngomong sama juragan saya kan, saya juga nggak enak juga kan. Ya udahlah, saya suruh pergi ularnya. Udah pergi. Jangan ganggu saya, soalnya saya ini cuman disuruh. Saya nuwun sewu Mas, ya. Saya potong. Ular itu kan biasanya kan digebuk toh. Iya. Atau pakai nuwun sewu cutik nggih. Iya. Nah itu kok jenengan tembung suruh pergi? Iya. Saya suruh pergi. Ya alhamdulillah orangnya pergi. Tapi perginya kemana saya juga nggak tahu. Saya nggak begitu sih. Ya cuman dalam hati kecil ini kan ya tetap ada rasa ketakutan tuh kan pasti ada kan gitu loh. Nah, sudah itu semua udah mulai berangkat, barang-barang dimasukin semua, terus keluarga juga udah siap masuk di mobil, jalan dari Tangerang jalan menuju Semarang. Langsung lewat tol. Berapa orang Mas? 3 orang. 3 orang? Ya, 3 orang. Tuh, masuk tol. Di perjalanan si keluarga minta di rest area dulu, mampir di rest area dulu Mas. Mungkin ada sesuatu yang mau dibeli, mungkin air mineral atau istirahat ya, atau mungkin ya kebetulan saya juga pengen ngopi juga kan, ya saya ngopi sambil rokokan. Tapi ada kejadian aneh saat itu. Kan kita kan berangkat malam tuh. Kita berangkat malam. Ada kejadian aneh. Tapi nggak tahu si ibu sama bapak tadi melihat sosok yang sosok perempuan. Ada sosok perempuan itu jalan, tapi jalannya nunduk aja jalan. Saya mau teriak, kan dia kan setahu saya dia tuh nggak tahu ada mobil di situ, kok dimain tabrak aja, nggak tahunya kok tembus. Nah itu loh, itu kejadian
yang aneh, menurut saya aneh itu yang kejadian kedua itu. Itu bajunya warna apa? Ya kayak baju Putih biasa gitu. saya dari kejauhan itu kan ya cuman kelihatannya putih aja. Kelihatannya putih aja. Tapi nggak kelihatan muka ya? Nggak kelihatan, dia kan nunduk juga. Sama itu kan saya kan dari jarak jauh, nggak dekat. Kalau dekat mungkin ya saya kira ya cuman orang lewat biasa, teman nunduk itu aja. Rambutnya agak panjang lah, ya. Terus ya kelihatannya ya putih aja. Gitu. Kok ada mobil kok malah saya mau teriak, udah lewat sama mobil itu. Mobil ditabrak kok Tembus gitu. Kok tembus kok. Terus larinya kemana orang tadi? Ya berarti ya. Saya juga nggak ngomong sama si ibu bapak tadi, nggak ngomong juga kan. Ya itu menurut saya ya, kejadian yang aneh kan menurut saya gitu. Udah, terus saya juga nggak ngomong, nggak apa. Terus melanjutkan perjalanan. Di perjalanan itu juga banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh juga. Kita itu dari perjalanan itu diiringi diikuti api. Jadi kanan kiri itu api. Dari awal itu ya sudah keluar tol Cikampek itu dari kanan kiri itu api yang mengikuti. Jadi kiri kanan? Kanan kiri itu api. Tapi apinya itu kecil terus gede. Lah endingnya di ini sudah keluar tol. Dulu kan keluar tolnya Brebes Timur. Oh ya, belum nyambung sampai Semarang ya? Belum nyambung sampai Semarang. Brebes Timur keluar, terus sudah melewati Tegal Pekalongan, Pekalongan Batang. Nah di situ luar Batang kota itu kan di daerah Plelen. Atau di situ Alas Roban ya. Ya Roban ya. Alas Roban. Tahu-tahu mobil itu mogok. Macet. Tahu-tahu itu mobil mogok. Nggak tahu kenapa tiba-tiba mobil macet. Saya minggir. Saya starter juga nggak bisa, dan api tadi sudah membesar. Endingnya di situ. Itu berarti jenengan itu pas macet itu tadi itu di area pemukiman kan, di Alas Roban kan ada pemukiman. Ya. Apa yang di alas-alas itu? Berarti benar-benar sendirian? Iya, sendirian kok. Gelap lagi di situ. Branding ini. Nah, di situ ada sosok tadi lewat. Tadi itu yang di rest area tadi. Cewek yang nunduk tadi. Iya. Tuh, cewek lewat. Mobil di starter bisa nyala setelah cewek ini iya. lewat. Lah, itu kan si ibunya juga melihat. Keluarga tadi juga ada yang melihat itu loh. Cewek tadi? Iya. Jadi runtutan kejadian itu ya sampai mobil macet itu ya mungkin diikuti sama cewek tadi. Gitu. Ada kaitannya ya? Ada kaitannya. Masalahnya apa? Pas di rest area tadi si cewek tadi nabrak mobil tapi kok tembus gitu loh. Nah terus kejadian yang di Alas Roban itu kok muncul lagi gitu loh. Apa itu memang kebetulan atau cewek yang tadi saya juga kan nggak tahu kan. Iya benar. Masalahnya saya sendiri kan mau komunikasi seperti apa kan ya juga tahu-tahu hilang juga ceweknya tadi. Berarti setelah lewat langsung di starter nyala? Bisa nyala. Kemudian kita melanjutkan perjalanan lagi. Sudah sampai di Semarang, ternyata itu tidak di rumah sakit. Yang menjadi bingung saya lagi kan gitu. Loh, katanya mau berobat. Kok enggak? Padahal kan saya sudah saya arahkan di
rumah sakit Karyadi, yang di Semarang paling anu kan Karyadi, alatnya paling komplit kan gitu. Nah, ternyata nggak di Karyadi. Kemana Mas? Ke Ungaran malahan loh, malah ke Ungaran, apa ke RSUD Ungaran? Malah nggak masuk akal lagi. Ya, malah tambah bingung lagi kan. Ternyata di situ transit dulu di tempat kakaknya. Oh, di tempat katanya kakak. gitu. Nah, di daerah Ungaran. Nah, lebih kaget lagi di situ kakaknya itu sudah menyiapkan ya kayak apa ya, bisa dikatakan sesaji lah, kayak sesaji tapi telur itu anunya telur. Ya, saya kan juga nggak mungkin lah tanya mau untuk apa telur itu kan nggak mungkin ya gitu. Yang penting kan saya kan disuruh nganter ya nganter. Gitu. Nah, udah istirahat di situ, terus diajak jalan lagi habis istirahat itu. Diajak jalan lagi, saya kira ke rumah sakit. Ternyata enggak juga ke rumah sakit. Saya lebih bingung lagi itu. Mas, ini kita jalan ke Gunung Pati. Loh, kok Gunung Pati? Gunung Patinya mana? Nanti jenengan aja, nanti saya arahkan ke sana ya. Udah jalan ke Gunung Pati, sesampainya di sana, loh, kok nggak di rumah sakit? Saya lebih bingung lagi kan. Tambah aneh lagi. Namanya orang sakit kok malah ini di tempat siapa? Tapi kan saya juga nggak bertanya, pokoknya udahlah. Nah, sampainya di sana di rumah itu udah ngobrol panjang lebar mengenai sakitnya ini seperti ini, sudah diceritakan semuanya. Terus dengan media apa telur tadi, nah, itu media telur tadi, si telur tadi ya mungkin sudah dikasih ramuan atau apa, saya juga nggak tahu. Kita bawa sendiri telur itu, yang menyiapkan yang kakaknya tadi yang di Ungaran tadi. Terus di media telur tadi di daerah yang sakit itu, ibu yang sakit kan ibu itu. Tuh tiga-tiganya itu semua telur itu. Terus disuruh mecah telurnya itu tadi. Setelah ditempelin ke badan ya, disuruh mecah. Suruh mecah. Nah, lebih heran lagi, telur itu dipecah nggak bisa pecah. Duh. Itu lebih heran lagi saya. Loh, kenapa ini telur kok nggak bisa pecah? Padahal saya umpama itu telur biasa tak remet aja udah pecah itu. Ini nggak bisa pecah. Itu ada pojokan di meja itu kan, mejanya kan tebel ya. Di pukul-pukul enggak pecah juga, terus dibanting itu enggak mau pecah. Padahal telur mentah itu. Telur mentah. Saya tahu kejadian yang aneh sekali itu ya itu pada saat itu. Terus telur itu tadi berarti tetap enggak pecah terus? Enggak pecah. Kemudian terus bapaknya yang tuan rumah itu yang orang pinter lah istilah itu, dia sama kuku apa ini? Jendek ya? Ya jendek ini kan ada kukunya banyak. Cuman ditowel gini aja langsung bolong itu telur itu. Telurnya? Iya. Yang telur pertama ditowel gitu bolong, dipecah, ada tempatnya. Ternyata di dalam telur itu ada sapu ijo. Sapu ijo? Sapu ijonya itu ada isinya, sapu ijo itu ada. Kalau yang telur pertama itu ada 4 kelihatan. Kalau nggak 4, 5. Saya sudah agak-agak kelihatannya 4 itu. Udah dipecah, terus yang kedua juga dipecah, tapi yang kedua aneh nih, nggak ada isinya, kosong. Cuman tapi tetap ada kuning telurnya. Ada masih normal lah telur normal. Terus yang ketiganya ini, yang agak anu lagi, yang ketiganya ini,
banyak sekali di situ telurnya, ngano apa ijuknya itu, sapu ijuknya itu banyak sekali. Saya sendiri juga heran, seumpama di logika aja lah, kalau orang memasukkan di situ kan ya nggak mungkin tuh, wong telur itu utuh, masih kondisi utuh, wong dipecah gitu aja nggak bisa. Terus caranya memasukkan itu loh. Nah, kalau di logika nalar nggak masuk nalar. Tapi kok kejadian seperti itu nyata, gitu. Kan nyata, real itu. Atau mungkin atau itu kalau yang orang kita ngomong itu mungkin atau sejenis santet gitu ya Mas. Kemungkinan gitu. Saya sendiri juga nggak paham itu sih. Ya, saya mau nanya detail kan juga nggak enak juga. Saya sebut cuman driver saja gitu. Itu mungkin yang ketiga telur tadi yang dipecah, yang ketiga itu ada kalau nggak 12-13an lah lembar. Iya, itu sapu ijo itu Berarti penuh itu sih. ya penuh. Apa mungkin itu terus dipecah nggak bisa, mungkin ya wawalam, kita nggak tahu. Itu ceritanya. Tapi setelah kejadian itu balik ke Tangerang ini sih. Nah ini aneh juga nih kejadian yang kita habis dari Gunung Pati, kita sudah pamitan, terus kita pulang. Setelah pulang dari Gunung Pati itu tidak ada kejadian-kejadian apapun sampai di rumah. Gitu loh. Yang menjadi heran saya, sebetulnya saya mau tanya juga, Bu, ini ternyata sakitnya ibu itu seperti apa? Tapi kan saya juga nggak enak juga kan. Sudah itu urusan mereka lah. Yang penting saya suruh nganter sampai tujuan dengan kondisi selamat, dan pulangnya juga sampai di rumah kondisi baik gitu aja. Tapi ini yang tidak kalah pentingnya mungkin gitu ya. Saya kan ya sedikit banyak kan namanya orang muslim itu kan ya sholawat itu kan itu di jalan itu ya hampir tidak putus itu ya. Berarti itu mungkin salah satu yang membuat jenengan tenang di jalan walaupun ada kemungkinan itu kemungkinan alam saya juga nggak tahu. Ya mungkin dengan sholawat tadi untuk menguatkan saya untuk tetap di jalan kan, mungkin seperti itu. Ya itu yang bisa kami ceritakan, dan pengalaman saya ya mohon dimaaf kalau memang omongan-omongan saya ini mungkin tidak mengena teman-teman yang mendengarkan, atau mungkin panjenengan sendiri ya mohon saya dimaafkan. Sama-sama Mas. Terima kasih ceritanya Mas Aceng. Mungkin lain kali kalau ada cerita yang lain bisa kita sambung lagi. Itu teman-teman, sedikit cerita dari Mas Aceng, mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.